Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, kelanjutan tafsir surah Jin ayat 16 sampai 24 insyaallah kita kaji malam hari ini. Kepada qari disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Ya, masykur. Kita mulai ayat yang ke-16. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala fi kuffari Makkah, berkait orang-orang kafir yang ada di Mekah. Telah tegak dakwah, jelas gamblang, jelas kebenarannya, hati jelas condong, mestinya langsung siap, tapi mereka sengaja menutup diri, tidak mau menerima. Seringnya karena hasad, seringnya karena lebih cinta pada dunia. Kalau kayak Abu Bakar, kayak Abu Jahal, kenapa yang jadi nabi itu kok Muhammad dari Bani Hashim, enggak dari marga kamu yang lebih mulia? Dia katakan, demi Allah saya akan perangi kamu. Dunia itu penyebab dia menolak agama. Dan juga orang kafir yang lain, termasuk jin juga. Apa Allah firmankan?
Wa alla wistaqamu, dan bahwasanya andai mereka itu mau istiqomah, kenal kebenaran, paham, tertarik, lalu memeluknya, mengamalkannya, lalu menjaganya sampai mati. Tentunya hati ikhlas, cara kerjanya mengikuti sunnah, lebih dibesarkan dengan didakwahkan. Andaikan mau begitu. Ala thariqati, di atas jalan ini. Ai maknanya thariqat Islam, di atas jalan Islam. Andaikan mau begitu. Fadilahnya apa? La asqainahum, kami akan beri minum mereka. Ma'an ghadaqa, air yang kathiron, banyak. Wa an mukhaffafatun, an dibaca ringan, minas sakilati, dari bacaan berat. Wasmuha, isimnya anna itu makhdhufun, dibuang. Andaikan dibaca lengkap berbunyi wa annahum. Wa huwa, kenapa dibaca hamzahnya dipatahkan? Karena maktufun diatofkan ala annahu, kepada lafaz annahu di ayat-ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu, dan seterusnya. Kenapa dibaca fathah? Kemarin sudah kita sampaikan. Anna isim bersama khobarnya bisa ditakwil masdar, yaitu bahwa matufun ala annahu istama'a nafar minal jinni. Andaikan mereka itu mau istiqomah, akan diberikan air yang banyak. Minas sama, yang turun dari langit. Wadzalika, dan itu diantara sebabnya, ba'da ma rufi'a al-mataru, setelah diangkat hujan. Anhum, dari mereka, sab'a sinin, 7 tahun. Jadi wong Mekah ketika Nabi dakwah di fase Mekah pernah terjadi kekeringan, tidak hujan berapa tahun? 7. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma ja'hul sinin ka sini ni Yusufa. Ya Allah, jadikan kepada mereka tahun-tahun paceklik sebagaimana menimpa kepada umat di zaman Nabi Yusuf. Kenapa? Pembangkangan dakwah. Akhirnya mereka minta pada Nabi SAW ndonga. Otomatis mereka menjamin iman. Akhirnya Nabi SAW berdoa, Allah turunkan hujan. Subur. Wong sing ngolak pol luwi pol banyu segelas dengan emas sekilo mahal man. Tempatnya di tengah hutan, di padang Sahara. Mahal mana? Mahal air. Ya mahal emas kok didol. Nek padang Sahara mengedol ya nanti. Itu pun berproses. Tapi kalau air langsung diminum. Makanya air itu adalah nikmat yang luar biasa, Allah sebutkan sebagai janji keistiqomahan. Nah, andaikan mereka tuh mau istiqomah, mengakui keislaman, dan terus nggak semata imannya di masa paceklik hanya semata usaha upaya menghilangkan paceklik, tapi iman yang sadar, makanya terus sampai mati. Karena ada perintah wa'bud rabbaka hatta ya, dia kali yakin ibadahmu terus. Kapan mandek? Bila sudah mati.
Andaikan mau, nanti akan diberikan kesuburan dunia yang juga bersifat terus. Lah kono kafir kok ya sugih. Sugih ada dua macam. Sugih karena taat itu berkah. Sugih karena maksiat itu istidraj. Sugih karena taat dunia dapat, akhirat tak dapat karena doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila makmur karena kafir itu istidraj. Pol-polono lekmu seneng-seneng wis diujo. Tapi jatahmu hanya di dunia tok. Mati kafir neraka selamanya. Nikmat dunia hilang, enggak ada bekasnya. Makanya jangan terbawa semata karena makmurnya. Bila itu ada di dunia, ada dua kemungkinan, makmur berkah atau makmur istidraj. Kenapa kok begitu? Karena makmur dunia fungsinya linaftinahum, kami hendak memberikan ujian kepada mereka. Arti linaftinahum, linakhtabirohum, untuk ikhtibar, imtihan, untuk pengecekan saja bihi di dalam nikmat. Fana lama di situ kami hendak ketahui kaifa syukruhum, bagaimana kesyukuran mereka. Tahunya bukan, tapi tahu yang dimaksud adalah pembuktian. Ingin Allah buktikan endi wujude syukurmu. Waman yu'rid ang dzikri rabbi, siapa yang berpaling sehingga ditinggalkan zikir kepada Rabbnya. Al-Qur'ani menolak Quran. Resikonya yaslukhu, Allah akan memasukkan dia. Secara kebulian bacaan binun, naslukhu, kami memasukkan dia, waliya. Punya makna nudkhilhu, kami masukkan dia. Di mushaf Utsmani pakai ya yaslukhu, maka bacaannya ikut yang global supaya gak timbul fitnah. Ada bang so'ada, kepada siksa yang so'ada. Mana bahasa so'ada itu membubung, naik. Artinya syaqon, berat. Artinya semakin bertambah-tambah. Artinya naik ke ulu. Itu nanti lebih berat, nanti sesak jadinya. Wa annal masajida, sesungguhnya masjid punya makna mawadhi'us sholati, mawadhi'us sholati, tempat sholat. Masjid tempat sujud. Bumi secara global sebagai masjid. Dimanapun orang berada, ada masjid atau enggak ada masjid, bumi sebagai masjid. Bila waktu sholat tiba, sholatlah. Kumandangkan adzan walaupun sendirian, walaupun di tengah hutan. Karena suara yang mendengar gema adzan akan jadi saksi kebaikan. Qomat. Nah begitu. Bila jamak adzannya 1, qomatnya 2 kali. Walaupun itu sendirian tetap adzan dan tetap iqomah. Kenapa? Karena punya fungsi akan disaksikan. Kemudian sepetak tanah yang dibangun bangunan spesial untuk tempat sholat, itulah rumah Allah, rumah disebut nama Allah, itu masjid. Masjid yang mana? Pembahasan di sini masjid dalam bentuk bangunan. Pembahasan di sini adalah masjid dalam bentuk bangunan. Bumi sebagai masjid semuanya kecuali 1, kandang unta, 2, tempat najis, 3, kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan yang ada rukuk sujud. Tapi lah sholat jenazah itu doa, tapi namanya sholat boleh karena nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Isinya itu doa. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Makanya fala tad'u, kamu jangan menyeru fiha, di masjid, ma'allah, bersama Allah, ahadan, sesembahan yang lain. Bi an tusyriku, dengan kamu melakukan kesyirikan yang disembah double, sehingga hak ketuhanan gerebutan asli milik Allah, makhluk ana sing ngeroyok.
bentuk syirik yang paling banyak di masyarakat apa? Sampai banyak juga ngerjakannya di masjid apa? Ngibadah dengan cara ngarang. Itu yang paling banyak. Karena menetapkan syariat ibadah itu Allah. Pakai apa yang Allah turunkan, akal memahami. Lalu bentuk syirik itu apa? Enggak tunduk pada hukum Allah, hukumnya ngarang dewi dengan bid'ah-bid'ah. Orang yang membuat bid'ah ngarang hukum itu Tuhan lain, syirik itu. Banyak nggak di masyarakat pelaku perbuatan bid'ah? Kalau banyak. Yang lain lagi selain bid'ah yang dikarang, yang kedua adalah doa menggunakan sistem doa. Apa? Doa menggunakan sistem titip. Di situ akhirnya berlaku pihak penengah sebagai penyafaat, syufa'a, sebagai muqarrib. Mereka memiliki alasan sebagai sarana. Itu tidak boleh. Mereka mengatakan kami enggak menyembah berhala, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya dia mendekatkan kami kepada Allah. Titip, haturkan kepada Allah. Makanya pada acara kajatan wong genduri itu jelas. Gimana itu? Para sederek Kang Fulan mengundang panjenengan sedaya, tujuannya memetri caos dahar, kirim pahala kepada leluhurnya. Maka dipepetri, diberi hadiah, muga kersa paring dipangestu, yaitu mau menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Tolong doa kami sampaikan kepada Allah. Karena engkau telah mati ketemu Allah, pesen kamu cetok sampaikan hajat kami supaya kami diberi ini itu. Itu bentuk kesyirikannya. Wong mati dititipi sebagai media pendekat, padahal mereka itu sudah tidak beribadah, mereka enggak mendengar. Berarti orang yang bikin karangan itu berarti membuat agama baru. Wong sing ngarang itu berarti Tuhan lain bersama Allah. Bentuknya yai, rahib, pendeta, tokoh, ahli bid'ah, itu termasuk bentuk kesyirikan. Terlalu banyak di masyarakat. Sampai dibawa ke masjid. Sampai acara kuburan, mau gengan, mau Ramadan, itu niatannya idep-idep. Nyambi buka bersama. Padahal tujuan itu adalah kirim pahala untuk orang yang mati, sekaligus makanannya untuk berbuka bersama. Itu sudah nyulek ke masjid. Ya banyak seperti itu. Acara Rebo Wekasan itu acara perdukunan juga di masjid. Bid'ah juga sarangnya di masjid. Kalau begitu syirik itu sudah besar, di masjid luweh gedene. Kama kan sebagaimana ada al-Yahudu, orang Yahudi melakukan begitu, wan Nasara, orang Nasara juga melakukan begitu. Yahudi kiainya yang menyesatkan, Nasara muridnya yang bodoh disesatkan. Di masyarakat kita terlalu banyak. Makanya kajian mereka senangnya lucu, solawatan, guyon, nggak ada nilai yang mereka bawa. Dolanan ujung-ujungnya. Muka au watastiyah, siulan dan tepuan. Dolanan klasik. Lihat saja mereka seperti itu. Idza dakhalu, ketika mereka masuk karena isam kepada kanisahnya, gerejanya, wa bi'ahum, dan wiharanya, asyraku, mereka melakukan kesyirikan. Itu dosanya luwih gede daripada semata dosa. Wa anna, sesungguhnya bil fathi dibaca fathah boleh, wal kasri boleh. Kalau dibaca kasrah istinafan kalimat baru, istinafan kalimat baru. Wa dhamiru, dan dhamirnya lisa'an, memiliki makna kedudukan, enggak kembali pada siapa-siapa, sehingga terjemahnya sesungguhnya. Lamma tatkala qoma Abdullah, berdiri sang hamba Allah, yaitu Rasul Muhammadun an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya do'uhu, menghamba doa solat kepada Allah, ya butuhu bibatani nakhlin, waktu itu ada di tengah-tengah kebun kurma.
Karena setan-setan mau mencuri berita ke langit nggak bisa, karena dijaga ketat, panah-panah api siap menghanguskan. Mereka mengatakan si ada apa-apa, dikirim pencari berita sana-sana. Akhirnya ada yang ketemu, Nabi sholat di tengah-tengah kebun. Nah ini yang jadi penghalang, sehingga kami mau curi berita ke langit nggak bisa. Ini masalahnya. Bagaimana jin-jin ketika mereka ketemu Nabi SAW sedang sholat, kadu hampir saja. Ay al-jinu jin al-mustamin yang mau menyimak li qiraati terhadap baca Nabi SAW, yakununa adana mereka alai pada Nabi libada, berdesak-desakan karena saking semangatnya mendengar bacaan Quran. Bi kasril lam libada wa zamiha lubada, jam'u lubadah, boleh dibaca boleh lubada, di mushaf dibaca libada. Boleh kal lubati atau kal libati, yaitu seperti berdesak-desakannya fi rukubi ba'dhin ba'dhan, tumpuknya sebagian mereka pada sebagian yang lain, iztihaman karena desak-desakan, khirson karena semangat, ala simal Quran untuk mendengarkan Al-Quran. Qala Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat dakwah yang disampaikan, atau untuk memberikan jawaban kepada orang musyrik yang mengusirnya. Di sini terangkan mujiban dalam rangka memberikan jawaban lil kufar kepada orang kafir, fi qaulihim berkaitan ucapan orang kafir. Irji amma antafi, irji Muhammad, kembali kamu. Amma dari apa yang anta kamu fi di dalamnya, tinggalkan kegiatanmu itu. Kenapa? Bikin gaduh, bikin pertengkaran, bikin agama kami kacau, gak laku, membuat orang sama meninggalkan agama kami. Ibaratnya dagang, menyebabkan dagangan kami tidak laku karena terbawa kepada dagangmu. Mungkin mereka akan memberikan iming-iming atau mereka akan memberikan ancaman. Nah, kepada mereka yang seperti itu, Nabi SAW memberikan jawaban, kul, katakanlah, innama atau Rabbi, sesungguhnya yang kubadai itu adalah Allah Rabbu saja, ilahan ilah yang satu. Kamu kan mengakui Allah kan yang diibadai, kamu kan merubah. Sekarang saya kembalikan, menyembah Allah pakai cara Allah dengan wahyu yang kubacakan, bukan menyembah Allah dengan ngarang dewi. Saya nggak akan mandek untuk amanat ini. Demikian juga wala usyriku bi, saya tidak akan membuat perserikatan, perbuatan syirik yang disembah Allah ahadan dengan yang lain. Makanya saya akan berjuang terus, saya akan menang dengan dakwahku atau saya hancur dengan dakwahku. Sehingga kamu nggak bisa menghentikan kegiatan ini. Kalau katakanlah ya Rasulullah SAW, inni la amliku lakum dharran wala rasyada, ini sesungguhnya saya la amliku lakum, nggak memiliki kuasa untuk kalian, dharran ghayyan, membikin kesesatan, wala rasyadan, dan membikin khairan, kebaikan. Tugasku itu hanya menyampaikan. Bila kamu minta-minta, bila benar gini, oh itu bukan kewenangan saya. Kalau benar lebah batka jadikan emas, oh itu bukan kewenangan saya. Kalau kamu itu benar, kami salah, ayo kirimkan siksa, oh itu bukan kewenangan saya. Saya nggak punya kewenangan yang seperti itu. Kecuali tugasku itu hanya menyampaikan. Nah, keterangan menyampaikan nanti di belakang. Di sini ada kata disisipkan sebelum ada istisna yang akan kita baca.
Kul katakanlah, ini sesungguhnya la yujironi, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepada saya minallah, dari siksa Allah, min adzabihi, dari siksanya, in asaitu, bila saya maksiat. Saya nggak akan mau meninggalkan tugas ini, berarti saya maksiat. Saya betul-betul nabi, kamu juga mengakui saya pun juga nabi, karena mukjizat telah ada. Bila sudah gamblang saya sebagai nabi kok saya tinggalkan, berarti saya maksiat. Bila nanti saya maksiat, siapa yang melindungi siksa gara-gara saya maksiat? Apa kamu bisa menjamin saya bebas, menjamin saya terbentengi? Bisakah manusia? Nggak bisa. Lawang kalian kena musibah pacek lek 7 tahun wae nggak bisa membereskan, saya yang diminta untuk berdoa. Bila saya kena musibah, ya mana mungkin kamu bisa. Maka untuk itu tugasku tidak akan ku tinggalkan. Kenapa? Itu termasuk kemaksiatan, dan kamu nggak bisa menjamin saya. Kamu hanya ngiming-ngimingi bila mau akan diberikan gini-gini. Apa itu? Nggak ada buktinya itu, dan nggak bisa membentengi. Ya gitu Nabi diperintahkan. Katakan, tidak ada yang bisa melindungi saya dari siksa Allah, ahadun, seorang pun, bila saya maksiat. Walan ajida, dan saya tidak bakalan menjumpai min duni, dari selain Allah, aygharahu multahatan, punya mana multajan, tempat untuk menyelamatkan diri. Makanya saya tidak akan melakukan semuanya, dan saya enggak akan meninggalkan dakwah ini. Apapun yang kamu minta, enggak akan saya laksanakan semuanya. Kamu minta madharat, saya enggak bisa. Saya mau minta masakan juga enggak bisa. Kenapa? Saya tidak ada tugas illa kecuali balaghan, untuk menyampaikan saja. Ini adalah istina'un yang dikecualikan, min maf'uli amlaka, dari maf'ulnya amlaka, amliku. Saya tidak memiliki kekuasaan illa, nah begitu. Yaitu la amliku lakum illa al balagho. Saya tidak ada kemampuan untuk kamu kecuali saya itu hanya menyampaikan illa kepada kalian. Tugasku itu hanya menyampaikan. Langit milik Allah, bumi milik Allah, agama milik Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Biasanya kamu itu harus syukur. Kenapa? Kamu ngenger, numpang langitnya Allah, numpang buminya Allah. Sekarang dibimbing, saya yang ditugasi untuk menjelaskan, kudu ini diterima. Kamu sudah tahu saya seorang nabi, itu tugas. Maka kamu jangan minta sing neko-neko, itu bukan kewenangan saya. Minallah, yaitu anhu, risalah dari Allah. Wa risalatihi, dan dari risalahnya, dari Allah dan dari risalahnya. Saya hanya menyampaikan sesuatu dari Allah dan dari risalahnya. Risalah punya makna taujih, arahan, bimbingan, yaitu membacakan wahyu, menjelaskan tafsirnya, menyontohkan beramal, menjawab pertanyaan. Tugas itu hanya itu, mengeluarkan dari gelap ke cahaya, menyampaikan kabar gembira buat yang iman dengan surga, ancaman buat yang kufur dengan neraka. Tugasku tidak lebih daripada itu, maka permintaanmu nggak bisa saya beri. Kenapa? Itu bukan kewenanganku. Lafadz risalatihi utifa, itu diatofkan ala balaghun. Tugas itu hanya menyampaikan risalah dari, menyampaikan sesuatu dari Allah dan dari risalahnya. Wa ma bainal mustasna minhu, dan antara yang dikecualikan darinya, wal istisna. Lafadz amliku ada ila disusupi kul ini, berarti enggak langsung, tapi di tengahnya itu ada sesuatu yang disusupkan. Itu merupakan i'tiradun, sesuatu yang disusupkan, fungsinya litakkid, untuk penguat. Sebagian nafil istito'ah akan betul-betul tidak mampunya Nabi memenuhi apa yang mereka minta. Bila kamu benar lembah Batka jadikan emas, saya betul-betul tidak bisa. Bila kamu benar kami salah, datangan siksa, saya betul-betul tidak bisa.
Demikian juga saya kena musibah, saya juga bisa menyelamatkan, kamu juga tidak bisa. Maka tugas itu hanya menyampaikan sesuatu dari Allah dan dari risalahnya. Artinya ada kata yang disusupkan sebagai penguat. Wa may ya'sillah, siapa yang maksiat kepada Allah wa rasul, kepada rasulnya, bentuk maksiatnya fit tauhid, dalam bertauhid, falam yu'min, dengan tidak beriman, termasuk maksiat Nabi suruh dakwah tidak dakwah, termasuk orang-orang musyrik tidak menerima dakwah. Ini berlaku untuk jin maupun manusia. Fa innalahu, maka untuk dia yang maksiat, nara jahannam, neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Lafadz khalidin itu hal, berarti keadaannya itu kekal, itu nasab. Min dhamiri man, dari dhamir man. Man itu mufrad, musanna atau jamak? Untuk umum, boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Diberikan hal, khalidan boleh, khalidaini boleh, khalidina boleh. Fi dhamiri man, fi lahu pada lafadz lahu, riayatan fi maknahu, untuk menjaga maknanya. Wa ya hal muqaddarun, tu hal yang diperkirakan, wal makna artinya yadkhulunaha muqaddaron khuluduhum, mereka masuk neraka dengan diberikan ketetapan akan kekekalannya. Tapi tentunya maksiat bukan semata maksiat. Maksiat yang dimaksud tadi apa bentuk maksiatnya? Mempertahankan kesyirikan, ada dakwah ditolak, itu bentuk kemaksiatan, bukan maksiat kecil. Karena tema yang dibahas itu adalah tema maksiat besar, itu orang yang menolak dakwah gara-gara mempertahankan tradisi kesyirikan. Adapun maksiat yang bukan syirik itu berada pada masyiah Allah, mungkin diampuni atau dihukum, bila dihukum tidak sampai kekal di neraka. Hatta idza ra'au, sehingga ketika mereka melihat. Lafadz kata ibtidaiyatun itu untuk makna ibtida. Fiha makna ghayah, memiliki makna puncak. Makan sampai kenyang. Akal Muhammadun hatta sabi'a. Kata itu bagian puncak, makan akhirnya kenyang. Kenyang itu kan puncak. Di sini enggak ada keterangannya, kok tiba-tiba saja hatta. Apa itu maknanya? Limokot dari qobliyah, karena ada sesuatu yang diperkirakan sebelumnya, yaitu la yazaluna ala kufrihim hatta. Nah begitu, mereka tidak henti-henti berada di atas kekufurannya sampai yaro, mereka melihat. Ma yu'adun, apa yang mereka telah dijanji bihi dengannya, min adab, dari siksa. Berarti wongi ketika menolak dakwah, menolak, enggak mau mandek, maka mereka akan betul-betul kecentok. Apa kecentok ya? Apa kecentok? Kesandung batu. Diomongnya rekena, nah tenan to, tekon doto, yang gabrus tenan. Apa? Waktu sempat untuk berbenah nggak akan memanfaatkan, begitu sudah habis, nah kena apa yang kamu minta. Apa? Datangnya siksa. Di saat itulah mereka baru sadar, wah bano tenan toh. Fasayalamun, maka akhirnya mereka betul-betul meyakini apa yang mereka kufurkan sekarang ada buktinya. Wah bano tenan. Indah khululi, ketika datangnya siksa kepada mereka. Kapan itu? Di antara contohnya Yauma Badrin, pada hari perang Badar. Kafir KO. Nah, pada perang Badar KO betul mereka. Makanya Abu Jahal CS ketika sudah dibuangi di lubang Badar, Nabi katakan mereka, dipanggil satu persatu, hei Abu Jahal, hei, sampai 7 jenderal. Ih, kabari. Yang saya sampaikan benar toh? Akidah yang kamu perjuangkan salah toh? Andaikan mereka bisa menjawab, cuma mereka nggak bisa menjawab.
Dan penyesalan yang ada di kesempatan begitu tidak ada gunanya. Waktu itu Umar menanya, kenapa engkau bicara dengan orang yang sudah mati? Maka dijawab, mereka enggak kalah mendengar sebagaimana kamu mendengar, cuma mereka enggak bisa jawab. Tapi ini kekhususan untuk Nabi, karena sahabat enggak melakukan. Kekhususan untuk Nabi. Buktinya Umar tanya, berarti Umar enggak dicontohi untuk melakukan. Dia kekhususan untuk Nabi. Ini sebagai pengajaran. Wong kafir yang ngono kuwi. Bila sudah mati betul-betul bisa membuktikan, wah, Bakno yang dijanjikan pada dakwah itu adalah benar. Au yaumul kiamah, atau musibah itu mereka dapatkan di hari kiamat. Yaitu dengan dibangkitkan mereka di padang mahsyar sebagaimana dijelaskan pada surah Yasin. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ketika mereka mengalami kebangkitan setelah ditiupkan sangkakala, dari kuburnya bermunculan. Mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kita dari tidur ini? Jadi siksa neraka yang panjang, yang mengerikan dibanding ngerinya padang mahsyar, sing luwih ngeri siksa neraka itu kaya wong tidur yang mimpi buruk. Padahal mereka ketika siksa itu habis-habisan, sekarang tambah habis-habisan. Maka mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kita dari tidur ini? Ini bukan dipahami mereka itu tidur, bukan. Orang kafir itu tidak bisa tidur, dalam kubur dapat siksa. Pagi sore ditampakkan neraka, wan nari radu alaihim wuduwa wa asya. Neraka ditambah pada mereka sore dan pagi dan sore. Kenapa mereka dikatakan tidur? Ya tadi, seolah itu kayak mimpi jelek di dalam tidur. Itu pas bangun gitu rasanya, tapi ketika disiksa habis-habisan. Siapa membangunkan kita di tidur ini? Oh, ternyata ini apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman dan Rasul yang dah berarti benar. Sadar yang seperti itu tidak ada gunanya. Sadar seperti itu tidak ada gunanya. Akhirnya mereka tahu, fasayalamun man siapa adafu nasiron, yang paling lemah penolongnya, wa aqallu adadan, dan yang paling sedikit hitungannya. Nasir punya mana awan, para penolong. Siapa? Ahum al-mu'minun, mereka yang musyrik atau orang yang beriman. Al-qauli awal itu pendapat yang pertama. Au ana amhum, atau saya atau mereka. Alasan ini pendapat yang kedua. Nah, seperti itu. Wa qala ba'dhuhum mata hadza al-wa'du. Mereka nanya, kalau memang yang kamu katakan benar itu, kapan janji itu tiba? Nah, jawabannya akan terjelaskan kepada ayat-ayat berikutnya. Selesai sampai ayat yang ke-24. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman dari apa yang telah kita baca akan ayat-ayat tadi. Sebelumnya kita sampaikan terjemah globalnya. Ayat yang ke-15. Andaikan orang yang pernah menerima dakwah itu mau istiqomah, keislamannya dijaga sampai mati, maka mereka akan mendapatkan fasilitas yang hebat. Apa? Kemakmuran. Tapi ingat, kemakmuran dunia itu sarana, bukan puncak. Kemakmuran yang hakiki itu adalah surga. Maka istiqomahlah. Kalau kamu tidak istiqomah, kemakmuran dunia itu sebagai ujian atau istidraj. Makanya kami hendak menguji siapa yang syukur, siapa yang kufur. Makanya ada ancaman, siapa yang berpaling dari keislamannya, semula berjanji mau
ketika terbukti ia ingkar, akan Allah masukkan di siksa yang berat. Ketahuilah bahwasanya masjid itu milik Allah. Jangan kamu berseru bersama Allah Tuhan yang lain. Dan sesungguhnya ketika Nabi kita menyuruh kepada Allah jin yang mendengar bacaannya, mereka berdesak-desakan karena semangat mendengarkannya. Isi dakwah Nabi, saya hanya berdakwah, saya tidak melakukan kesyirikan. Saya tidak punya kuasa mendatangkan manfaat atau mudarat, tapi saya hanya menyampaikan saja. Dan saya akan istiqomah. Apabila saya maksiat, nggak ada yang bisa menolong saya, nggak ada tempat untuk berlindung. Ingatlah, ditandaskan tugasku itu hanya menyampaikan dakwah dan risalahnya. Maka terimalah, karena siapa yang maksiat menolak pada dan Rasulnya, yaitu dengan kesyirikan, akan mendapatkan resiko neraka jahanam kekal di dalamnya. Ternyata mereka menunda, nggak segera menyambut, sehingga ketika mereka sudah kedatangan apa yang dijanjikan, ternyata mereka orang yang menyesal dan tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya diweleh nih, siapa orang yang lemah, kami atau kamu? Ternyata kamu, dan kami adalah orang yang kuat karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Ada 7 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Keharusan istiqomah dan di dunianya diberi kemakmuran. Keharusan istiqomah dan di dunianya akan diberikan kemakmuran. Titik. Itu nomor 1, keharusan istiqomah dan di dunianya diberi kemakmuran. Artinya apa? Artinya orang yang istiqomah, kenal Islam, menerima, menjaga sampai mati, itu fadilahnya bukan semata nanti di akhirat masuk surga, di dunia pun juga diberi kemakmuran. Makanya bila orang itu beriman ternyata dibikin kaya, maju, menguasai, persaingan dunianya nggak kalah dengan orang kafir. Ini negara Islam yang kaya-kaya itu kira-kira kalah nggak dengan negara kafir? Nggak bisa menyaingi. Gedung tertinggi di mana? Di negeri Islam. Wisata teramai di mana? Di negeri Islam. Apa ada wisata di dunia sabar ngenai 30 tahun? Di negeri Islam ada. Apa? Daftar haji sampai antri berapa? 30 tahun. Itu contoh. Jadi ketika orang itu harus istiqomah, fadilahnya nggak semata dapat jaminan di akhirat, dunia pun juga diberi. Buktinya sebagaimana telah kita sebutkan. Nomor 2, sasaran istiqomah bukan untuk dunia. Sasaran istiqomah bukan untuk meraih dunia. Karena harta dunia bukan kehormatan. Karena harta dunia bukan kehormatan, tetapi fitnah, yaitu ujian. Pembuktian syukur atau kufur. Kita ulang, sasaran istiqomah bukan untuk meraih keduniaan. Karena harta dunia bukan kehormatan, tapi ujian syukur atau kufur. Dan jarang orang yang sukses, titik. Itu nomor 2. Dan jarang orang yang sukses. Ayo ulang yang ketiga, sasaran istiqomah bukan dunia. Karena harta bukan kehormatan,
tetapi fitnah, yaitu ujian syukur atau kufur. Dan jarang orang yang sukses. Jarang orang yang sukses. Sekarang kita cek, yang kaya sama yang miskin banyak mana? Yang kaya sama yang miskin banyak mana? Banyak yang miskin. Bose siji berapa pekerjaannya? Banyak. Kemudian bila kita melihat orang-orang yang dihancurkan rata-rata tokoh atau orang awam. Bila kita lihat sejarah orang-orang yang dihancurkan tokoh atau orang awam, jawab tokoh. Ini memberitahu kepada kita jarang orang yang selamat dengan ujian dunia. Ya tadi buktinya, yang kaya lebih sedikit, yang miskin lebih banyak. Ketika dilihat bangsa yang dihancurkan, seringnya itu tokoh, bukan masyarakat awam. Makanya pengikut dakwah yang paling banyak masyarakat awam. Ini sebagai bukti bahasanya dunia bukan kehormatan. Buktinya Fir'aun hancur, Qarun hancur, dan yang lain-lain. Itu tadi nomor 2. Sasaran istiqomah bukan dunia. Karena harta bukan kehormatan, tapi ujian, syukur atau kufur, dan jarang orang yang sukses. Nomor 3, tidak usah khawatir kekurangan dunia. Seperti pesan Umar, tidak usah khawatir kekurangan dunia, seperti pesan Umar. Titik 2, apa pesannya? Ada air, ada harta. Koma, ada harta, ada fitnah. Maka khawatirlah bila tidak punya agama. Ini kurang lebih pesan Umar, biasa dirangkum begitu. Ada air, ada harta. Ada harta, ada fitnah. Maka khawatirlah bila tidak punya agama. Penambahan, khawatirlah tidak ada agama, ini keterangan tambah. Asli dari ucapan Umar adalah ada air, ada harta, ada fitnah. Kita ulang nomor 3. Tidak perlu khawatir kekurangan dunia. Sebagaimana pesan Umar, ada air, ada harta, ada fitnah. Khawatirlah bila tidak punya agama. Sering terjadi keluhan. Lah sekolah model mondok ngene iki gak ini ijazah, kadang wektu entek, sel wayah gede, rong di pengalaman kerja, sok aku ndek dhuwit ora, payu rabi ora. Enak sing kuwatir. Enak apa enggak enak? Iki tandane waleh lek mondok ngene lho ya. Ngono ki terus mulai malah mamel. Mulai ya membawa nama gagal, kerja yang rong mestilah iso. Apa yang balik yang pondok isin mamel ngono lho ya. Pemokayu blebes, poneh rendeng pisan. DPP ra garing-garing dibong hanya mengepulkan asap. Nggih ngliwet gak mateng-mateng, sing liwet malah sangit.
Akhirnya bagaimana bila ada pemikiran seperti itu? Ini solusinya, tidak usah khawatir kekurangan dunia. Kenapa? Ingat pesan Umar. Apa tadi pesan Umar? Ada air, ada harta. Sekarang ada enggak air? Ada enggak air? Loh kan, yang jawab udan ke apa? Enggak usah khawatir. Ada air, ada harta. Yang dikhawatirkan ada harta, ada fitnah. Ini loh bagaimana menanggulangi fitnah ini. Yang dipikir aku sok duwe duit apa ora, payu rapi apa ora, duduk kuwi. Yang dipikir adalah ada air, ada harta, saya ini pasti punya. Ya ketika punya di situ ada fitnah, mampukah saya menghadapi fitnah? Nah, itu yang harus dipikir. Maka belajar fungsinya untuk membentengi diri, membekali diri agar mampu menghadapi fitnah. Mestinya itu begitu. Ini pesan Umar ini penting sekali. Pesan Umar ini penting sekali. Wis pokoke anak udan nimbo nek sumur jek pakai anak banyune, enggak usah khawatir kekurangan harta. Yang dikhawatirkan ada harta, air, ada harta, ada tata fitnah. Saya menghadapi fitnah mampu enggak? Itu yang harus dipikirkan. Berikutnya nomor 4. Dosa dimanapun tidak boleh. Dosa dimanapun tidak boleh. Dosa di masjid lebih besar. Dosa dimanapun tidak boleh. Dosa di masjid lebih besar. Bila masjid sebagai markas dosa, bila masjid sebagai markas dosa, berarti penghuninya sudah keterlaluan. Bila masjid sebagai markas dosa, maka penghuninya sudah keterlaluan. Jadi nomor 4. Dosa dimanapun tidak boleh. Dosa di masjid lebih kecil. Bila masjid sebagai markas dosa, berarti penduduknya sudah keterlaluan. Adakah masjid sarang dosa? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Megengan gonya masjid, itu kan acara syirik. Rebu wekasan, syirik, perdukunan dibawa ke masjid. Tawasul wong mati li khamsatun utfi fiha 5 toko, itu juga di masjid. Bahkan wong mati di kuburan masjid, tawaf di dalam masjid. Di mana? Masjid anak kuburan di tengah-tengah masjid. Banyak. Jadi sudah kebablasan. Makanya kondisi seperti Quraisy, Masjidil Haram, full patung sekarang pun juga banyak. Maka dakwah Nabi itu memberantas perpatungan. Nah, tugas kita juga sama. Makanya bila kita dakwah itu berat, ya memang begitu. Dan kenyataannya orang yang menjadikan masjid itu markas dosa, kesyirikan, mereka menuduh katanya orang yang Islam seperti generasi pertama itu antek-antek Yahudi. Itu kan tuduhannya. Ketika Yahudi datang, siapa yang menjemput? Yang menyambut? Jawab, mereka yang ngomong katanya Al-Sunnah itu antek Yahudi. Ketika Yahudi teko, ternyata mereka sing menyambut. Bahkan ketika mereka memperingati hari kelahiran Nabi, tokoh Yahudi untuk ceramah. Enak kan? Itu nyata. Makanya dakwah yang dikerjakan Nabi banyak halangan, itu sekarang pun juga banyak, asalkan kita tuh tahu. Ternyata itu adalah markasnya di masjid. Kalau begitu, mereka orang yang keterlaluan. Dan buktinya ketika ada dakwah, mereka yang menghalang-halangi. Itu nyata ya. Makanya itu musuh itu banyak di kanan kiri kita. Berikutnya nomor 5, dai hanya berdakwah, bukan penentu takdir. Dan nomor 5, dai hanya berdakwah, bukan penentu takdir. Semua urusan mintanya hanya kepada Allah.
Titik. Itu nomor 5. Dai hanya berdakwah, bukan penentu takdir. Semua urusan mintanya kepada Allah. Titik. Makanya Nabi diminta, lek kamu bener buktikan lembah Bathha menjadi emas. Oh, itu bukan kewenangan saya. Kalau memang dakwah bener saya salah, ayo takakna siksa. Itu bukan kewenangan saya. Tugas itu hanya menyampaikan saja, membacakan ayat Allah. Lek gelem ya bejo, mentine ra gelem ya tunggu resikone. Makanya semua urusan mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya manfaatkan dai untuk diambil ilmunya, jangan untuk membuat ketetapan, bukan kewenangannya. Nomor 6, maksiat ada yang kekal di neraka, ada yang tidak. Syirik yang terancam kekal. Itu nomor 6. Maksiat ada yang kekal di neraka, ada yang tidak kekal. Syirik terancam kekal. Titik. Yang di ayat tadi adalah yaslubu adzabang su'ada, yang khalidina fiha. Itu adalah tema yang dibahas, adalah dosa yang diangkat di surah Jin adalah dosa apa? Maksiat kelas apa? Kelas syirik. Bukan dosa sehari-hari. Makanya kesimpulannya adalah maksiat ada yang kekal di neraka, ada yang tidak. Syirik yang terancam kekal. Terakhir ketujuh, jangan menunda-nunda amal, karena telat beramal pasti menyesal. Nomor 7, jangan menunda-nunda beramal. Telat beramal pasti menyesal. Tanda kesyirikan dengan menunda-nunda amal. Tanda kesyirikan dengan menunda-nunda amal. Karena mereka menuhankan hawa nafsu. Karena mereka menuhankan hawa nafsu. Itu terakhir ketujuh. Jangan menunda-nunda amal. Kenapa? Telat beramal pasti menyesal. Tanda orang musyrik menunda-nunda amal. Kenapa? Karena mereka menyembah pada hawa nafsu. Allah katakan, ndang. Apa kata hawa nafsu? Sebentar, sebentar, sekto, engkau disik. Bukan kemauan Allah yang diikuti, tapi kemauan hawa nafsu. Dan inti sari menyembah itu taat. Nyembah Allah dipanggil segera. Ngaku nyembah Allah dipanggil nggak segera, tapi masih nuruti arsana, namanya nyembah kepada hawa nafsu. Sehingga waktunya habis, mereka baru sadar, lalu beramal soleh, nggak ada waktunya lagi. Makanya tanda kesyirikan itu apa? Menunda-nunda beramal. Demikian ayat yang ke-16 sampai 24 yang kita kaji malam hari ini. Ada 9 ayat, insyaallah lanjutannya kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.